Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Şimdi polisten geldi arkadaşlar. Hemen kadının yanına geldiler. Allah'ım evliliğin elhamdülillah ya Rabbim Allah. Allah'ım sen bilsin ya Rabbim, sen bilsinler, yardımcı ol Allah'ım. Terima kasih semuanya yang tetap setia menantikan video-video terbaru dari channel ini. Kalian semua luar biasa, dan bagi yang baru pertama kali mampir, thank you, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Dan intinya saya sampaikan kepada kalian semua bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya jalan yang Allah beri bagi manusia agar manusia diselamatkan. Ingat, pemilik surga itu hanya menyediakan satu-satunya jalan agar manusia bisa dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut. Dan jalan itu melalui firman-Nya yang kita kenal dengan Yesus Kristus, firman yang telah mengambil rupa seorang manusia dan telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan dia juga telah bangkit dari kematian dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan di dunia ini tidak ada satupun nabi yang berani mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya yang berani menyampaikan ini. Bahkan sekelas nabi-nabi palsu pun tidak ada yang berani menyatakan ini. Jadi terimalah jalan yang diberikan oleh Allah sendiri agar kita diselamatkan. Jalan yang dibuat oleh manusia tidak mungkin akan bertemu dengan Allah, tapi jalan yang Allah beri sudah pasti manusia bisa datang kepada Allah. Terima kasih semuanya, dan berbahagialah kalian yang telah percaya kepada Kristus, karena kalian pasti diselamatkan. Oke, puji Tuhan. Video yang baru saja kalian saksikan di layar kaca adalah video seorang wanita di Tanah Suci yang mengibarkan bendera Palestina, tapi polisi agama Arab Saudi melarang, bahkan menangkap wanita ini. Kapan ya kira-kira di Indonesia seperti ini? Soalnya di Indonesia bendera Palestina dikibarkan begitu leluasa. Bukan hanya itu, bahkan bendera Palestina dikibarkan di atas bendera Indonesia. Anda bayangkan, di satu tiang di sana ada dua bendera yang berdiri, yang berkibar. Satu bendera Palestina ditempatkan paling puncak, dan bendera Republik Indonesia ditempatkan di paling bawah. Tapi yang anehnya, pemerintah kita, TNI Polri, sepertinya menganggap itu biasa, dan itu sebagai wujud kebebasan berekspresi. Tapi di Arab Saudi tidak, saudaraku. Di Arab Saudi, seorang wanita yang sedang menjalankan ritual agamanya, entahkah ini naik haji atau ini umrah, saya kurang tahu. Tapi di sana dia ditangkap, diamankan oleh pemerintah Arab Saudi karena dia telah berani untuk mengibarkan bendera Palestina di sana. Padahal kita tahu Arab Saudi adalah negara Muslim, bahkan Islam munculnya dari sana. Tapi kenapa mereka itu melarang orang untuk mendirikan bendera Palestina? Dalam sebuah informasi ketika saya baca, saya temukan bahwa Arab Saudi memandang orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina di Arab Saudi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena itu merupakan simbol politik. Anda bayangkan, sekelas Arab Saudi memandang pengibaran bendera Palestina itu sebagai simbol politik. Tapi sedangkan di negara Konoha menganggap bahwa perseteruan Palestina dan Israel adalah perseteruan agama. Dianggap sebagai perang agama, dianggap sebagai perang Islam lawan Yahudi. Tapi ternyata Arab Saudi memandang ini sebagai politik. Dan menurut saya pandangan Arab Saudi benar-benar murni dan jernih. Walaupun mereka mayoritas Muslim, tapi mereka melihat
perseteruan antara Hamas dan Israel itu bukan perseteruan agama, tapi itu hanyalah kepentingan politik, merampas salah satu, mengklaim satu sama lainnya, saling merampas wilayah. Dan saya berharap ya negara kita jangan terlalu membabi buta dalam membela Palestina dan menganggap ini seolah-olah sebagai perang agama. Bahkan hubungan kita di Indonesia menjadi tidak harmonis karena kita terlalu fanatik dan menganggap Palestina, Hamas dan Israel adalah perang agama. Padahal kita tahu sendiri bahwa prajurit daripada Israel itu banyak yang beragama Islam. Muslim Arab yang berwarga negara Israel, mereka menjadi bagian dari tentara Israel untuk melawan orang-orang yang ada di Gaza, Palestina. Dan saya akan bagikan kepada saudara sebuah informasi menarik. Saya close dulu ini. Ya ini oleh Detik ya, Hikmah, larang kibar bendera Palestina di Ka'bah. Imam Masjidil Haram bilang begini. Bayangkan, ini Imam Masjid Haram. Dia mengatakan seperti ini ya. Ini ya, belum lama ini petugas keamanan Masjid Haram dikabarkan menyetop aksi pengibaran bendera Palestina oleh salah seorang jemaah di Ka'bah sebagai wujud solidaritas untuk Gaza, jalur Gaza. Ya, hal ini pun direspon oleh Imam Besar Masjid Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Abdurrahman Al-Sudais. Menurut penuturan Sheikh Sudais, aksi yang dilakukan oleh salah seorang jemaah wanita tersebut memang sebuah pelanggaran, ya, sebuah pelanggaran, dan meminta jemaah untuk memperhatikan aturan. Ia menyebutkan Masjidil Haram adalah salah satu tempat ibadah di Arab Saudi yang bebas dari simbol-simbol politik. Jadi mengibarkan bendera Palestina itu bukan sebagai membela agama, tapi simbol politik. Semoga kalian yang menyaksikan tayangan ini bisa waras dan cerdas tentunya. Tidak ada simbol ya di dunia, di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kecuali slogan syiar tauhid dan labaik, Allahumma labaik, kalimat talbiyah. Anda datang untuk beribadah, bukan untuk mengangkat slogan dan jargon tertentu. Tuturnya kepada Al-Ikhbariyah TV yang ditayangkan di YouTube-nya Minggu 25 bulan 2 2024. Wow, ulama ini sangat cerdas, dan menurut saya ulama-ulama di Konoha juga bisa berpikiran cerdas. Jangan mempengaruhi ya jamaah dan mengajak jamaah atau mengajar jemaah bahwa perang di antara Hamas dan Israel adalah perang agama. No, ini bukan perang agama, ini adalah politik. Sheikh Sudais ya juga mengapresiasi sistem keamanan yang diberlakukan oleh otoritas Masjidil Haram, terutama Masjidil Haram pada dasarnya adalah tempat untuk beribadah. Kemana ya keamanan dua masjid suci mempunyai garis merah yang tidak dapat dilewati. Ya, Allah menjadikan dua masjid suci sebagai tempat untuk beribadah, bukan untuk slogan-slogan yel-yel politik, ujar dia. Jangan biarkan emosi membawa Anda untuk menyiarkan yel-yel. Petugas keamanan mewaspadai siapapun yang menyuarakan slogan-slogan politik di dua masjid suci, ya sumbang dia lagi. Bayangkan kawan-kawan, di Konoha ini, di dalam rumah ibadah pun orang bebas ya mengibarkan bendera Palestina, ya, karena mereka anggap ya membela Palestina adalah membela agama. Ya, sebaiknya ya Sheikh Sudais mendorong jemaah untuk memanfaatkan waktu yang terbatas dalam kunjungan kedua masjid suci untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Anda datang untuk Allah SWT untuk menaikkan ibadah umroh, untuk menaikkan ibadah haji, untuk mengunjungi situs penting yang ada di Ka'bah agar ya memaksimalkan pengalaman ibadah, katanya. Jadi jangan disaksikan ya, dedikasikan diri kalian untuk kepentingan di luar kepentingan ibadah. Lanjut dia lagi ya, diketahui petugas keamanan Masjid Haram menyetop upaya pengibaran bendera Palestina di lintasan tawaf. Hal ini terungkap dalam unggahan video yang viral saat seorang jemaah wanita yang hendak berfoto di depan Ka'bah dengan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas untuk jalur Gaza. Media lokal Arab Saudi Non Post melaporkan
Peristiwa itu terjadi pada Kamis 22 Februari 2024, dilarang menunjukkan solidaritas terhadap Gaza di Masjidil Haram. Demikian bunyi caption melalui Instagramnya. Ya, jadi kawan-kawan, semoga tayangan ini menambah wawasan kita semua, ya, dan kita semakin berhikmat, ya. Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Gaza, ya, banyak masyarakat sipil yang harus jadi korban, ya, tetapi kita juga harus cerdas bahwa persoalan ini terjadi karena Hamas yang telah melakukan agresi militer, menyerang Israel secara membabi buta, dan mereka menyerang Israel di saat Israel sedang beribadah, ya, pada hari Sabat, hari sakral orang Yahudi. Ya, mereka menyerang dengan luar biasa dan menewaskan, ya, 1.200 orang, ya. Dan puji Tuhan, ya, saat ini orang-orang di Israel, ya, pemerintah Israel bersikap tegas dan mereka tidak mau binasa oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas, dan mereka menyerang balik, ya. Ketika menyerang balik, ya, risikonya seperti itu sudah. Di sini juga ya, nanti siapa aja juga boleh gitu. Nggak ada aturan, kita juga bisa sama, misalnya atau apa lain jenis juga bisa, jadi gitu ya. Jadi kita lihat gitu, kalau misalnya pihak dan kita kalau misalnya senang pada senang, biar kalau suami istri, kita kalau suka ya jadi kita dapat suka. Ya tapi kalau misalnya kita kayak bukan namanya semua suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu, misalnya di sini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan boleh, di sini yang penting suka itu intinya. Makanya nggak ada lain-lain kan ya. Belum menikah. Pasangannya ada ya. Kebebasan di sini itu bukan cuma boleh. Suka. Suka juga langsung aja. Sama-sama aja boleh. Berapa sama? Berapa tahun ya yang mengatakan semuanya juga sama, udah ya, udah selesai. Nanti lanjut boleh kalau silakan. Itulah makanya dia boleh dicari, tidak mau bisa jadikan dari halaman kita. Nggak ada apa makanya kita gini, peraturannya kayak gini, bebasnya semua. Makanya kalau misalnya nggak di sini, jangan sampai misalnya kayaknya salah, jangan salah gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, sekali aja. Jamin, ya akhirnya saya jamin. Sama dasar, boleh. Semua. Bos, kalau itu misalnya punya adik, ada dia silakan. Itu juga malangnya adik itu boleh. Silakan aja udah. Nah, ini buat contoh ya, bahasa ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat tangga, pengen saya kayak gini, dia bawa perempuannya, udah. Tak berkali-kali ya, saya di kanan, saya di sini. Saya nggak perlu saksi segala macam orang tua, nggak perlu. Kebebasan di sini. Kalau memang saya seperti ini memang ya. Betul. Ajaran dari saya, dari tahun saya. Karena punya hanya dari Gusti Allah. Ada lagi kalau saya ini. Allah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Jadi Sobat Waras, percayalah kepadanya supaya engkau diselamatkan. Amin. Ya, kali ini kita bahas sebuah video yang sedang viral. Itu ya video yang lagi viral itu pengajian SEX ya. Dan yang lebih mengerikannya lagi itu boleh bertukar-tukar pasangan. Bahkan katanya ini ajaran yang datangnya dari Kanjeng Nabi, dari Gusti Allah, ya. Dan ini sedang viral dibahas dan kabarnya polisi sedang menyelidiki ya video ini yang sedang viral. Bagaimana menurut kawan-kawan video ini? Mantap nggak ini ya?
Oke, sebelum kita bahas, saya salam-salam dulu ya. Bung Herson, thank you udah bergabung. Bung Samuel, salam ya. Bung Rengas, salam ya. Wow, keren bisa tukar. Bisa tukar ya. Kita, ya kawan-kawan yang pengen join, pengen kumur-kumur, ya silakan masuk ya. Saya kasih linknya di live chat ya. Itu saya sudah kasih linknya. Ya, seperti nggak mungkin sekedar konten, terlalu banyak pemerannya ya untuk sebuah konten. Salam Bung Domba, ya semakin menggiurkan saja iming-iming ya surga. Ya Pompes kok kayak rumah bordir, ya kalau mau daftar kontak ke siapa ya? Waduh, banyak peminat ini rupanya ya. Min nggak usah heran toh, memang sudah ajarannya nggak jauh dari selangkangan. Haleluya, puji Tuhan memberkati Bung Pavel. Terima kasih, Bung Foxbox, ya aliran sesat, aliran setan, ya berburu apem ketan. Ini apalagi kok bisa gini ya, aliran setan. Ya, Bung, ada Gus Samsudin juga tuh di video. Gampang banget ya, cari apem di Ponpes. Sudah dibilang. Oke, sudah tidak waras orang RT 6. Ya, boleh dang daftar. Oke, silakan daftar ya. Ya, salam ya Bung Mefti ya. Ya. Oke, kita akan bahas ini kawan-kawan, dan sebelum kita bahas, saya dengar-dengar polisi sudah mengusut ya video ini. Sebelum kita bahas, saya mau update dulu hari ini. Ya Sobat Waras, puji Tuhan. Ini ya, dari kemarin ya, dari kemarin sampai hari ini, jadi 2 hari ya kita update saldo, karena kemarin saya tidak sempat update, hari ini sekalian. Jadi dari kemarin sampai hari ini kita ada penambahan saldo 2.800.000. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah support Pavel, dan ini update bagi kita semua pembangunan rumah ibadah yang sementara dikerjakan. Halo Pak Tukang. Halo Pak Tukang. Ya. Oh, videonya terputus ya. Entah kenapa ini, apa masalahnya ini ya. Sabar ya. Oh, videonya hilang ini setengah ini. Ya. Oke, itu sebenarnya video wawancara dengan tukang, tapi videonya sudah terputus rupanya ini ya. Videonya terputus. Iya, oke, Sobat Waras, kita lanjut dulu ya sambil menunggu dan support terus Pavel, Sobat Waras, untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Sobat Waras bisa salurkan lewat nomor rekening yang ada, baik lewat BCA maupun lewat BRI. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung Pavel. Doa saya Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini dan kemarin saldo kita ada penambahan 2.800.000. Sehingga saldo yang terkumpul di BCA hari ini 88.195.150 rupiah. Dan terima kasih juga, ada juga saya lihat tadi di Dana ada penambahan saldo 100.000. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mensupport Pavel ya. Tuhan memberkati. Ya, kita kembali ke topik kita. Ini dia, kembali saya putar videonya untuk kita semua, dan pelan-pelan kita baca kalimat demi kalimat dalam video tersebut ya. Ini viral ya, sebuah ajakan ya. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Di sini bebas ngaji siapa aja boleh ya, boleh ngaji di sini, katanya ini bebas. Dari aturan kita juga bisa sama, misalnya mau apa? Lain jenis juga bisa. Oh. Gitu ya. Bebas ya gitu. Kita ya, bukan suami istri. Ya, kalau senang sama senang, biar bukan sama istri, bebas ya, bebas ya. Jadi pergaulannya seperti suami istri ya, dibebaskan ya.
Tukar pasangan juga boleh, yang penting suka sama suka. Jadi ini ada gambar seorang wanita ya, seorang wanita di depan mereka. Itu ya wanita berjilbab ya. Iya, dia mengatakan di agama yang lain nggak ada. Berarti di agama yang mereka anut ini boleh ya, tukar pasangan ya, tukar istri itu boleh di agama mereka ya, di agama para orang-orang yang ada di video ini. Apakah agamanya ya silakan jawab sendiri. Jadi di agama lain nggak ada ajaran seperti ini hanya ada di agama mereka ya, di agama mereka. Boleh. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Ya, jadi bebas, boleh tukar-tukaran boleh, belum menikah pun boleh. Ya, jadi kalau ceweknya suka sama suka ya udah gas gitu. Ya intinya nggak ada paksaan. Ya kalau suka sama suka boleh. Mau gadis, mau istri, tukar-tukaran boleh. Yang penting suka sama suka. Ini tukar-tukaran. Juga boleh kalau suka sama suka. Berapa tahun jadi kalau ada guys. Tapi kalau lagi di sini boleh. Istrinya boleh ganti-gantian. Yang penting ini. Yang penting sama-sama suka aja. Ya. Oh ya Allah, ya jadi lanjut ya Allah katanya. Iya sambil dia pegang seorang wanita yang pakai jilbab ya, tutup ya, atas bawah ditutup ya, atas ditutup ya, bawahnya dibuka ya. Ya itu ya kawan-kawan ya, boleh, yang penting suka sama suka. Nah, dijamin dunia akhirat ya, jamin kalau ada saudara mau ke sini boleh ya. Jadi siapa yang mau berminat boleh ya. Bagaimana nih? Berarti saudara juga boleh ya? Punya adik juga boleh. Ya silakan, situ juga sama laki adik gitu. Wah. Silakan aja udah. Perempuannya. Kebebasan, nggak perlu saksi. Nanti saya tegas tapi ini memang ya itu ajaran dari leluhur, ajaran dari Allah SWT. Kita lihat ya, kita lihat ulang ya videonya ya. Ini ya. Nggak perlu santai segala macam orang tua tahu kan. Ya, dari Allah Sabna apa nih? Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ajaran dari Allah. Ya. Jadi ini ajaran dari Allah ya kepada leluhur ya. Oh, lain lagi. Jadi kalau yang tadi ini ajaran dari Allah. Kalau dari Nabi ada lagi. Lain lagi kalau dari Nabi. Wah. Jadi itu kawan-kawan yang sedang viral. Jadi ya saya nggak tahu, tapi saya dapat kabar hari ini ya, katanya kepolisian sedang mengusut ya,
sedang mengusut informasi yang sedang viral ini. Ya, kita tunggu saja bagaimana ya. Semoga polisi bisa menemukan orang-orang ini, tapi kayaknya ada si Samsudin di dalam ya. Ada si Samsudin, tetapi menurut Samsudin ini hanya sekedar konten, tapi menurut saya ini kalaupun ini konten berbahaya ini. Jangan karena viral lalu dibilang konten. Lah kalaupun ini konten penistaan agama ini ya. Tapi apakah penistaan agama kalau ajaran memang begitu gimana juga ya? Ini saya dapat kiriman video ya dari beberapa teman ya, dan teman-teman suruh saya mengangkat ini ya. Wah, ngeri juga ya kalau ada ajaran seperti ini. Tapi ini katanya jaminan dunia akhirat. Karena ini ajaran dari Allah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya kalau ajaran yang dari Nabi lain lagi. Jadi ada ajaran dari Allah, ada juga ajaran dari Nabi. Jadi lain lagi kawan-kawan ya. Mana tadi ya saya? Oke. Ya, jadi ajaran dari Nabi, ajaran dari Allah. Wah, ini ya. Jadi polisi katanya sedang selidiki viral pengajian boleh ya, bolehkan tukar pasangan ini. Ini hasilnya ya. Dalam viral ya, video pengajian yang membolehkan bertukar pasangan. Polisi memastikan video itu dibuat untuk keperluan konten belaka atau bisa dikatakan fiktif. Oh, jadi katanya ini hanya konten belaka. Emang boleh ya buat konten seperti itu? Ya, apakah ini tidak termasuk menista agama ya? Wah, kalau bikin konten seperti ini boleh ya, berarti bisa ya orang nanti beramai-ramai bikin konten serupa ya. Dilansir dari Detik Jatim, video itu menampilkan dialog 4 pemimpin pengajian dengan jemaah laki-laki dan perempuan. 4 pemimpin pengajian itu ia memakai jubah dan sorban yang duduk di kursi. Sedangkan di hadapan mereka terlihat ada 10 anggota jamaah yang duduk lesehan dengan 3 diantaranya perempuan. Ya, jemaah laki-laki itu duduk bersila memakai baju koko dan peci. Sedangkan jemaah wanitanya memakai gamis serta mengenakan cadar yang juga berwarna hitam. Dalam dialog itu, salah satu pemimpin menyampaikan bahwa di pengajian itu diperbolehkan bertukar pasangan asalkan sama-sama saling suka. Bebas di sini, asalkan senang sama senang, suka sama suka, silakan aja. Mau tukar pasangan juga boleh, ujar salah satu pemimpin pengajian dalam video yang viral tersebut ya. Lalu Kapolres Blitar AKBP Wiwit ya Adi Satria mengatakan pihaknya sudah mendalami konten YouTube yang viral itu. Video itu katanya dibuat di wilayah Jawa Barat ya, dan konten fiktif. Oh, ini katanya hanya sebuah konten ya. Video itu dibuat di Jawa Barat, bukan di wilayah Blitar. Yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa itu hanya dibuat untuk konten. Jadi itu kayak katanya cuma konten kawan-kawan ya. Jangan karena viral lalu dibilang konten. Tapi kalau konten seperti ini emang boleh. Emang boleh ya. Dan yang anehnya ya kalau MUI bungkam ya berarti memang konten seperti ini boleh dibuat ya. Konten katanya ini ajaran turun dari Nabi ya dan sebagainya ya. Oke lah, kalau memang itu hanya konten ya biarkanlah itu ya. Beredar viral dan saya takut ya itu akhirnya nantinya akan menjadi bumerang sendiri ya bagi ajaran seberang ini ya. Takutnya ada yang mengira ini serius dan akhirnya mereka melakukan apa yang ada di konten ini ya. Iya betul ya, konten ginian dibolehkan, emang boleh ya. Ya itu juga saya bingung ya. Iya, andaikan konten tujuannya apa? Ya. Ya, kalau sudah begini tak ada yang mau beri tanggapan, semua sembunyi di lubang semut ya. Oke kawan-kawan ya. Ya ini iya masuk berita nasional, lalu mau gimana lagi ya? Katanya konten ya. Jadi polisi sudah mengatakan itu konten. Jadi tidak apa-apa ya, tidak ada masalah ya. Itu cuma konten. Konten raba-raba ya.
Iya, iya, yang mau kumur-kumur masuk aja ya. Ya, Rocky Gemblung harus diberitahu. Ini saya justru dapat videonya dari Rocky ya. Ini saya dikirim videonya sama Bung Rocky ini ya. Cuma Bung Rocky ini nggak hadir ya, entah kemana dia ini. Ya, Menyampaikan ini karena hasilnya luar biasa. Saya harus menyatakan fakta-fakta yang tertulis dalam sejarah Islam dan apa yang terjadi terhadap Muslim, apa yang terjadi masa lampau, sekarang, dan bahkan kemungkinan-kemungkinan fenomena yang terjadi setelah ajaran ini. Itu didasarkan pada fakta sejarah yang telah terjadi. Kalau kita terus memelihara dan mengajarkan kepada anak cucu kita 300 ayat dalam Al-Quran yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa, maka tidak heran Indonesia akan hancur. Hancur berkeping-keping. Karena di mana saja Islam itu masuk, membawa dampak negatif, membawa keburukan-keburukan, dan tidak disangka-sangka kejahatan suatu kaum, karena dasarnya adalah Quran. Yaman 350.000 sudah mati oleh mereka sendiri, oleh bom yang mereka hancurkan dengan kitab sucinya sendiri, dibom oleh Arab Saudi. Uang haji dipakai untuk ngebom saudaranya sendiri. Dia dibantu sama Amerika, dia dibantu sama Israel untuk menyiapkan. Dan memang begitu, biarin aja. Arab ini, gitu. Yaman yang datang ke Indonesia, itu kalau belum hancur bangsa ini, mereka belum akan berhenti. Itu Yaman. Mereka ngotot mengangkat dirinya, orang Yaman, turunan Nabi, Habib. Itu adalah bangsa yang mulia, lebih mulia mereka. Walaupun dia itu mabok, walaupun dia itu berzina, mencuri, lebih mulia Habib satu orang daripada 70 kiai pribumi. Jadi Somad itu enggak ada apa-apanya. Adi Hidayat itu ya dibandingkan dengan turunan Habib, turunan Nabi dari kalangan Habib, lebih mulia daripada Adi Hidayat, A'agim, Abdus Somad. Hina sekali, saudara-saudara. Judul ini tentang Kitmir. Kitmir ini adalah nama anjing yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang memelihara anjing. Mungkin saya tidak membahas kenapa anjing itu dilarang pelihara dan sebagainya. Nah, suatu ketika saat saya sedang meruqyah seseorang, ada di rumahnya kaligrafi seperti ini. Lalu saya minta izin untuk dihancurkan. Setelah saya hancurkan, beliau langsung menangis. Saya tanya, kenapa Pak menangis? Katanya, tidak tahu, menangis tanpa sebab. Jadi teman-teman, kesimpulannya, jangan ditaruh benda seperti ini, karena dapat menyesatkan kita. Pernah nggak teman-teman melihat di rumah orang ada kaligrafi seperti ini? Maka segera untuk dilepas dan dihancurkan. Karena kaligrafi ini mengandung talbis iblis. Bentuknya seperti kaligrafi, akan tetapi di dalamnya ada unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada tulisan Kitmir, memang betul ini adalah nama anjing Ashabul Kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak pantas kalau disandingkan dengan Asmaul Husna,
nama-nama Allah. Dan juga di bawahnya juga ada awfak atau wafak-wafak untuk menarik rezeki. Ini termasuk sihir putih. Walaupun sihir putih tetap saja namanya sihir dan hukumnya haram. Tidak boleh teman-teman. Dan ini termasuk zimat ya, yang dapat mengundang jin untuk bersarang di dalamnya. Karena pernah suatu ketika saat saya ini orang pribumi juga sok tahu. Kalau lu tahu, tapi Muhammad nggak tahu tentang roh, tentang gambar-gambar semacam itu. Nabi Muhammad nggak tahu. Kok kamu lebih tahu? Nabi Muhammad aja buta huruf. Kalau ada kaligrafi semacam ini, hancurkan. Walaupun ada nama Allah di situ, walaupun ada kitmir. Kitmir itu nama anjing Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini sebelum Al-Quran datang, sebelum Muhammad datang. Dan kisah Ashabul Kahfi itu adalah tujuh pemuda yang diceritakan dongeng di dalam kekristenan itu. Saya sudah membahasnya banyak tentang 7 pemuda ini. Itu dongeng. Ditanya kepada Muhammad, kamu tahu nggak tentang Ashabul Kahfi? Seminggu Muhammad menunggu dan mengumpulkan dulu cerita tentang Ashabul Kahfi, barulah turun surat ke-18 di dalam Al-Quran itu. Dan diceritakan 7 pemuda ini dijaga oleh 1 ekor anjing. Nah, katanya nama anjing itu Kitmir. Kitmir. Orang Kristen aja nggak tahu nama anjing itu saja nggak tahu. Nama anjingnya tahu, tapi nama orangnya siapa di antara 7 pemuda itu namanya? Nggak disebutkan oleh Al-Quran. Nama anjingnya juga nggak disebutkan oleh Al-Quran. Nggak usah itu. 12 murid Yesus. Ya, nggak disebutkan Al-Quran. Al-Quran nggak tahu. Dari mana taunya? Muhammad buta huruf kayak begitu, baca aja nggak becus. Iya, kan dia diangkat Nabi umur 40 tahun. Meninggal umur 62 tahun. Masa nggak mau belajar baca Quran? Membaca? Jadi buta huruf sampai mati. Lah, ada lagi sekarang ini terjemahan, tafsiran. Bukan nggak bisa membaca. Supaya bahwa Al-Quran itu memang bukan tulisan Nabi. Iya, Al-Quran itu omongannya Muhammad. Seluruh isi Al-Quran itu omongan Muhammad yang dikumpul-kumpul. Bukan firman Tuhan yang ditulis, pelacakannya ayat 1 dengan ayat Al-Quran. Itu nggak jelas. Bertentangan. Cerita para nabi bertentangan. Belum lagi apa yang dikatakan Musa di dalam Alkitab dengan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Al-Quran. Iya beda, nggak sama. Ngakalin. Akal-akalan kamu. Udah lu jangan jangan ngarang, ya, terlalu hurafat ini. Nah, bagaimana Anda mempercayai Islam itu loh? Coba sadar saudara-saudara Muslim. Tapi memang bangsa Indonesia itu bangsa di bawah Katulistiwa, terlampau banyak hurafat, cerita halusinasi dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Bahwa itu terjadi. Coba sadar saudara-saudara Muslim. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi dari Tuhan? Cerita halunya kebanyakan itu di dalam Islam itu. Nggak bisa dong.
menghabiskan waktu untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, ya itu bagus adanya. Namun ketika dudukmu di hadapan aulia as-salihin, itu lebih baik dari semua. Dan itu saleh, wali min auliyaillah. Keberadaanmu duduk di depan wali dari auliyaillah lebih baik daripada engkau sholat, kau ibadah sampai terpotong-potong badanmu irban. Habiskan waktu untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, ya itu bagus adanya. Namun ketika dudukmu di hadapan aulia as-salihin, itu lebih baik dari semua. Dan itu Inilah turunan Arab pandai menceritakan halusinasi. Yang lucunya dipercaya sama orang-orang bodoh ini ya, oleh bangsa Indonesia yang bodoh. Kami bangsa Indonesia gitu, menyatakan kebodohan kami. Maka hal-hal yang berkaitan dengan akan dilakukan dengan sesingkat-singkatnya. Proklamasi itu sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya, dan segoblok-gobloknya bangsa. Percaya sama Nabi Muhammad. Itu sudah abad ke-7. 610. Ada Al-Quran pertama itu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Muhammad katanya menerima dari Jibril. Wahyu yang pertama itu Muhammad disuruh baca. Dicekek lehernya. Baca. Ma ana biqari'. Saya nggak bisa baca. Cekek lagi. Suruh lagi. Sampai 3 kali dicekik. Baru bisa baca. Jadi Al-Quran itu dicekik dulu. Baru bisa baca. Saya terangkan dulu. Berkali-kali. Itu nabinya saja buta huruf. Apalagi pengikutnya. Mulai dari Ma'ruf Amin. Dicekik dulu. Baru sadar. Cekik lagi. Cekik lagi. Nggak sadar. Cekik lagi. Nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar, saudara. Ini yang terjadi. Waduh. Yang mengucapkan salam kepada Nabi dijawab oleh Rasulullah. Banyak ulama, aulia yang semisal itu banyak. Tapi kemuliaannya Sayyidina Ali bin Alwi Khalaq Qasam ini, beliau kelebihannya ketika beliau dijawab salamnya oleh Rasulullah, bukan hanya beliau saja yang mendengar. Tapi orang-orang yang ada di sekitar beliau, itu pun bisa mendengar jawabannya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Alwi Khalaq Qasam ini, kana idza qala fi shalah aw ghairiha. Beliau ini kalau wa huwa fi baldatin tarim wa ghairi aw ghairiha. Baik beliau berada di kota Tarim atau di luarnya, ya, beliau mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yukarriruha, beliau ulang-ulang itu ucapan salam kepada Nabi, hatta yasma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sampai beliau berhasil Nabi menjawab, sampai beliau berhasil mendengar jawabannya Nabi Muhammad mengatakan, wa alaikassalam ya Syekh. Jadi setiap kali beliau sholat, di dalam tasyahud akhirnya, beliau itu nggak akan sambung. Assalamu alayka ayuhan nabi. Jadi dialog dengan Roh Muhammad. Assalamualaikum ya Syekh. Gitu. Jadi diulang-ulang tahiyat akhirnya itu.
Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai kedengaran jawaban Nabi Muhammad di dalam sholatnya itu. Dan bukan dia saja yang mendengar, jemaat-jemaat yang lain mendengar jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya dan bagaimana orang bisa percaya omongan kayak begitu, saudara-saudara? Direkam dong, biar ketahuan. Jadi di dalam tahiyat akhir itu, saya mau ngomong dulu kepada saudara non-muslim, itu ada tahiyatullah, salawatu wa tayyibatu, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepadamu, wahai Nabi, ayyuhan Nabiyu, wa rahmatullah wa barakatuh. Rahmat Allah dan berkat atasmu. Jadi belum diselesaikan, bacaannya diulang-ulang-ulang sampai ada suara jawaban Muhammad kepada Sayyidina Ali itu. Bukan Sayyidina Ali menantunya Muhammad. Ali gombal gambul yang baru. Begitu. Nabinya aja gombal gambul, ya bagaimana pengikutnya? Bisa dipercaya seperti itu, saudara-saudara. Ini saya bukan menghina, saya nggak menghina. Enaknya mereaksi video-video ini, ada videonya dan orangnya ada, masih hidup. Kalau Somad mau membalas, mau menghina saya, jawab dong. Adi Hidayat mau membalas, komentar dong. Kalau memang saya ini menghina Islam, kalau saya ini menghina agama Allah, komentar saja. Perang YouTube. Ini masalah keyakinan. Dan saya semuanya saya buktikan. Saya sudah belum membahas lagi. Saya sudah membahas 100 ayat yang harus dihapus itu. Masih ada 200 ayat lagi. Masih ada 200 ayat lagi. Kalau Anda nggak percaya, saya bukukan. Kalau Mahfud MD nggak percaya, nanti saya akan keluarkan buku 200 ayat yang harus dihapuskan. Kriterianya kekerasan, dongeng, kebohongan. Ayat-ayat yang bertentangan dengan cerita nabi-nabi terdahulu, kemudian yang diceritakan oleh Nabi buta huruf. Saya buktikan bahwa itu salah, begitu. Kita masih seputar khurafat, halusinasi para habib dan para ustadz ini. Cerita ngawur semua. Datang satu habaib ziarah mengucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi 2. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Cerita halusinasi. Bagaimana Anda mempercayainya, saudara-saudaraku muslim? Saya nabinya saja nggak percaya.
Saya sudah nggak percaya lagi dengan Nabi Muhammad. Saking banyak bohongnya dalam hadis-hadisnya itu. Dan bagaimana Muhammad memperkosa mayat yang sebentar lagi akan ditutup dengan tanah. Muhammad bersenggama dengan mayat itu. Coba kalau ada saja ustadz yang hebat, agim gitu. Wah, Saifuddin Ibrahim tuh bohong. Ayo berani. Terlalu tinggi lah Ma'ruf Amin untuk komentarin saya. Kenapa? Karena saya nggak bisa ditangkap lagi. Bisanya kirim tim pembunuh, dor saya di sini. Dor saya di sini ya baru bisa selesai. Saya nggak bunyi lagi, saya nggak komentar lagi tentang ajaran Islam yang halusinasi itu. Ini turunan Nabi, yang ngomong ini turunan Nabi ngakunya, dan yang di dalam kubur terbelah bangun berdiri kemudian dicium tangannya itu, masuk lagi di dalam kubur, tutup lagi, itu turunan Nabi juga diceritakan. Dia kisahkan betapa hebatnya ini. Hanya cerita-cerita halusinasi kayak begini diajarkan kepada umat Islam bangsa Indonesia. Kepada bangsa Indonesia. Saya nggak rela. Nggak rela diperbodoh bangsa ini. Keluarga saya orang Bima. Sudah cukuplah kalian itu bodoh, dibodoh-bodohin. Dengan ajaran kayak begini ini. Sudah miskin dibodohin. Bagaimana bisa pintar? Bagaimana? Tetap aja pikirannya sedengkulnya. Sholat 5 waktu. Udah miskin, sholat lagi. Udah miskin, sholat lagi. Boleh sholat kalau sudah menemukan cara hidup yang benar. Maksudnya cara hidup yang benar itu makan, minum sudah cukup. Carilah berkat rezeki kemana untuk menghasilkan uang, mendatangkan beras. Bukan mendengar omongan palsu Habib seperti ini. Habib goblok dipercaya. Ini lagi. Ini saksinya Habib Syah nih. Habib Syah Solo ngertos betul. Habib Ahmad niki nate badhe wangsul teng Yaman. Niki pun pesawat kan biasa teng bandara niku kan biasanya kan sak jam sak derenge bidan niku kan harus ada di bandara check in. Nah Habib Ahmad niki pun di susu-susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini Beb, pun jam sekian. Ini sudah harus check in Beb. Apa? Wis gampang, Gus niki keluarga wis ora nyandak. Ora mungkin nyandak. Bandarane nggih teng Boyolali niku to. Adi kan Sumarmo. Sumarmo nggih. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku membahasakan ki Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora lali. Pesawate rak balik. Pesawate subhanallah mudhun malih. Pilotnya itu bingung. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf. Habib Ahmad ini karomahnya ngeten, Pak. Habib Abdurrahman bin Sagaf tinggal di Solo. Karomah itu kemuliaan, kehebatan. Dia mau terbang ke Yaman. Mau terbang. Sudah disuruh, ayo cepat Habib, sudah cepat, ini waktunya, ini. Sampai di Bandara Adi Sumarmo, di Solo sana, pesawatnya sudah landing, terbang, sudah take off. Sudah terbang.
pesawatnya balik lagi, turun lagi. Pilotnya bingung, kok bisa turun lagi? Dari mana cara berpikirmu, Muslim? Orang Solo. Percaya dengan cerita halusinasi kayak begini? Saya tidak ada keinginan menghina. Saya hanya mencatatkan fakta-fakta. Dan Anda nonton channel saya ini, video saya ini. Saya nggak perlu Anda puji, Anda hina lebih bagus. Nggak apa-apa Anda menghina saya. Udah capek dihina. Sudah capek diejek. Ya, direndahkan. Jangankan orang Islam, orang Kristen juga ikut merendahkan saya. Orang Kristen ini ya ikut merendahkan. Berusaha bagaimana menjatuhkan saya. Udah berapa orang, saudara-saudara? Yang saya catat sudah 5 gembala. Dia gembalain gereja coba. Nipu, bohong. Gitu. Sudah nipu, ya, baru keluar dari penjara, nipu saya lagi. Ya, masuk lagi dalam penjara. Rasain lo. Gitu. Sudah masuk lagi itu. Gembala. Saking bohongnya. Menghadap ke kiblat, baca Fatihah, baca ayat, ruku, i'tidal, sujud, itu syariat. Hakikatnya adalah mengingat Allah. Hakikat daripada sholat itu adalah mengingat. Syariatnya itulah dia. Tarekatnya caranya, cara berzikirnya mengingat Allah. Dihentakkan ke tangkai jantung. La ilaha illallah. Zikir nafi isbat. Berzikir Allah, 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 Allah. Menghidupkan kalbunya sampai akhirnya dia ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Allah memancarkan cahaya ke dalam hatinya. Berapa lama Imam Al-Ghazali sampai ke maqam ma'rifat itu? 11 tahun berkhalwat. Khalwat bersunyi-sunyi hanya dengan Allah. Ma'rifat itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, ma'rifat itu nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Kalau sholat begini. Syariatnya angkat takbiratul ihram, menghadap ke kiblat, baca Fatihah, baca ayat, ruku. Mana ada Nabi ngajarin kayak begitu. Lu aja pintar ngomong. Si batu bata. Marganya batu bata ini. Kalau batu bara saya hormat. Ini batu bata. Sedetail itu ke cara Muhammad ngajarin. Ya, ma'rifat, hakikat, ma'rifat, tarikat. Syariat nggak ngomong. Tanpa syariat Islam nggak ada Islam. Tetapi kalau diberlakukan syariat Islam, Indonesia bubar, pasti berantakan. Dan kita sudah melihat bagaimana Islam di Indonesia berantakan kayak begini. Karena nggak ada yang bisa mempersatukan orang-orang Islam ini di dalam sebuah masjid. Nggak bisa. Apalagi YouTube sekarang ini semuanya berpendapat, bocah kecil bisa pendapat konyol. Anak-anak pemuda ya yang sedang gila dengan YouTube ini. Wah, dia pendapatnya begini. Oh, diserang sana, serang sini. Habib minta ampun, gobloknya minta ampun Habib ini. Apa yang kita dapatkan dari perkara semacam ini, saudara-saudara? Nggak ada. Apalagi 2024 nanti, 3 Maret 2024,
itu adalah peringatan 100 tahun kekuasaan Islam. Hancur. Dan mereka menginginkan kembali. Mereka berdoa, mereka keinginan itu kalau Anies menang, maka Habib Rizik itu akan berkuasa, akan bebas. Kalau Habib Rizik sudah bebas ngomong seperti itu, untuk mempengaruhi orang-orang Islam pribumi, aduh, sudah hancurlah. Hancurlah Islam itu. Ya, Somad ya. Terima kasih Somad. Sudah menunjukkan kebodohanmu itu. Wali Indonesia. Betul, Greg. Ada orang Indonesia datang ke anu, katanya di masjid. Oh iya, usut sholatnya. Tuh, habis sholat lagi. Wali, jalan ketemu tukang tambal ban. Iki Kak Pati Wali, Kak Songgoan, mukanya agak celeng-celeng kayak Kak Pati Wali. Langsung gak tulis jalan. Ketika jalan langsung, Fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu, gitu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini, Kak Pati Wali ini, mukanya Kak Pati husuk wong ini. Lainnya aja. Ketika jalan langsung kertek, jalan dipanggil, Fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah, nggak jadi wali kecuali sudah punya anak wali murid. Sampai tukang tambal ban di kota Tarim itu wali. Sampai tukang tambal ban di kota Tarim di Yaman sana, tukang tambal bannya itu wali. Wali itu orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah pada tahap wali itu nggak perlu sholat lagi, nggak perlu repot-repot susah, nggak perlu sholat 5 waktu, saking menjadi walinya itu, saking dekatnya dengan Allah. Bahkan wali itu bisa memadamkan api neraka. Wow. Wali itu bisa memerintahkan malaikat mungkar nakir supaya tidak menyiksa mayat di dalam kubur. Nah banyak Habib-Habib di Indonesia itu. Siapa yang meninggal? Oh, yang meninggal si Fulan. Tulis namanya. Tulis. Nah, ini taruh tulisan saya ini, masukkan di dalam kain kafannya, supaya nanti tidak disiksa di dalam kubur. Ada model kayak begitu. Saya bisa memadamkan api neraka. Padahal neraka itu luas sekali. Karena tempat untuk menyiksa banyak orang. Disiram pakai. Dulu ada Rabi'atul Adawiyah. Ya. Di tangan kirinya itu ember berisi air, di tangan kanannya ada api. Barang siapa yang mengatakan bahwa ibadah itu untuk masuk surga, sekarang saya bakar surga itu dengan api saya. Dan barang siapa yang ibadah karena takut masuk neraka, maka nerakanya sudah saya siram. Jadi surga dan neraka itu enggak ada, kata Rabi'atul Adawiyah. Ini tokoh wali. Wali perempuan yang luar biasa. Pemahaman dan cara ibadahnya yang luar biasa. Mahabbah, cinta kepada Allah. Ya tapi karena nabinya palsu, pengajaran palsu dari Muhammad, ya percuma juga lu ngaku-ngaku wali. Kalau demikian, begitu.
Rabi'atul Adawiyah ini adalah tokoh yang saya sukai di dalam pengajaran mahabbatullah, mencintai Allah. Tapi orang-orang ini kan bagaimana haji harus haji, cium Ka'bah, cium batu hitam itu adalah yang luar biasa. Jadi fisikal, ibadah secara fisik. Sedangkan para wali itu ibadah roh. Kalau istilah di dalam Alkitab itu, dalam perjanjian baru, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, jadi bukan menyembah fisik kita, muka kita, rambut kita. Beda kalau kita tampil di YouTube gitu kan, harus pakaian bagus kayak saya mengubah-ubah pakaian biar kelihatan begitu. Bukan itu. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah ini diajarin memperbodoh roh kita. Tidak benar. Di mana kebenarannya itu? Ingin dicatat sampai tukang tambal ban wali. Itu mah wali ban, bukan toko ini. Enggak dong. Memperbodoh orang-orang ini. Ya apalagi Anies nih. Anies. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini yang memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Bagaimana kebijakan? Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Anies ini ngomong apa, saya nggak paham. Dan apa tujuannya? Ini apa lagi ini ya? Satu-satunya kitab suci, agama-agama, setauku setelah aku baca semua ya, hanya Al-Quran yang punya ratusan kali perintah untuk mikir supaya dapat Islam. Dan yang kedua, mengaitkan 100% orang nggak mikir dengan neraka. Lu nggak mikir. Nggak mikir. Felix Pajero. Ini Felix Pajero gara-gara saya tegur, saya ejek jenggotnya. Felix Pajero. Felix pasukan jenggot Rasul. Pajero. Felix. Tapi ini nggak ada jenggotnya. Oh iya jelas. Ada ya? Oh banyak sekali. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha misalnya. Masuk neraka banyak orang-orang. Kenapa mereka dikasih akal nggak mikir? Yang kedua, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, walakunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang di dalam neraka berkata begini, kalau saya dengar dan saya mikir, saya nggak mungkin masuk neraka. Yang berikutnya, kenapa Khomer diharamkan di dalam Islam? Dan dikatakan Ummul Jaroim, ibunya daripada seluruh tindakan kriminal. Karena Khomer ngilangin akal. Oh, I see. Kalau hilang akal, semua itu... Mantap. Ada mata sipit jadi kiai. Orang pribumi saja yang dianggap canggih, pintar kayak Somad, kayak Adi Hidayat itu. Nggak ada gunanya sama sekali Felix Yao. Ya. Nggak ada manfaatnya tokoh-tokoh pribumi itu di mata Arab. Enak aja ngaku-ngaku. Nggak akan sampai, saudara-saudara. Nggak bisa dipercaya orang-orang pribumi ini. Makanya saya ajak kembali. Minimal tinggalkan Islam itu. Nggak usah masuk Kristen pun nggak apa-apa. Yang penting ajaran ini sangat mengganggu kemajuan bangsa.
pencapaian bangsa ke depan itu terhalang karena di otakmu dan di hatimu itu ada agama Arab itu, agama kebodohan abad ke-7. Sedangkan sudah kita melihat bagaimana kemajuan bangsa-bangsa Amerika, Eropa, Australia. Mereka maju karena jangan sampai pakai Islam. Bagaimana Islam itu mengajarkan terorisme dan berapa kerusakan gedung dan berapa manusia yang dibom karena teroris. Moro, Filipina Selatan itu nggak pernah akan maju. Sudah seumur saya, Abu Sayyaf itu. Sudah berapa puluh tahun sampai sekarang ingin merdeka. Nanti dikasih merdeka juga, tetap aja menyerang. Ini kita kasih merdeka nih. Dia belum puas, hanya segitu itu. Sama dengan kalau Palestina dikasih merdeka, dia tidak akan puas. Dia akan tetap melakukan kejahatan demi kejahatan lagi. Dia akan menteror siapa saja sampai Israel hancur. Mereka nggak akan puas. Hamas itu nggak akan puas. Sebab apa? Di dalam Al-Quran surat ke-8 ayat ke-67 tidak pantas seorang nabi mempunyai tawanan perang sampai seluruh dunia takluk. Jadi otak mereka berdasarkan ayat itu tidak akan puas muslim itu. Nabinya nggak akan puas sampai seluruhnya dihancurkan. Nggak bisa, saudara-saudara. Dari mana memuaskan? Karena Al-Quran itu ajaran ini, ajaran daging semua. Ya ampun. Halu itu semua. Bagaimana halunya ini orang-orang ini. Bahkan kalau saya jujur lebih mirip malaikat daripada manusia. Di Tarim itu banyak orang yang hafal Quran. Saking seringnya lihat orang baca Quran sana sini, sampai dengan tanpa sengaja dia hafal Al-Quran. Ada satu orang mau tanya masalah nahu sama Habib Ali. Masuk ke masjid itu tanya, Habib Ali Habsyi mana? Saya mau tanya satu masalah nahu, nggak usah tanya sama Habib Ali Habsyi. Terus tanya sama, tanya tiang itu. Lalu apa? Apal bendino ngerungokno i'rab Habib Ali Habsyi. Di Tarim 1 jam sebelum subuh. Di kota Tarim 1 jam sebelum sholat subuh itu diadakan pengajian ini, pengajian itu, baca Yasin, semua seluruh kota itu ngaji. Nah, ada orang yang nanya kepada Al-Habsyi, nanya tentang nahwu sorof. Tanya tiang sana, tanya tiang. Tiang aja bisa ngomong. Saking banyaknya dan seringnya pengajian. Setiap hari. Sholat 5 waktu itu penuh. Di kota Tarim itu. Saking rajinnya masyarakat itu. Pantas saja Yaman hancur sampai sekarang. Karena rajin sholat. Banyak dibohongin sama Habib-Habib kayak begini. Diceritakan di Indonesia. Bukan ceritanya terjadinya di Arab Saudi, di Yaman. Dia ceritakan kebohongan demi kebohongan yang tidak pernah berhenti, saudara-saudara. Luar biasa ini.
Aduh, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Silakan di-subscribe. Atau rajinlah menonton video-video saya. Karena ini video pencerahan semua. Udah berapa bulan ini saya terus mereaksi video-video kebodohan ulama-ulama muslim ini. Kiai-kiai mereka. Habib-habib yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Karomah kain, karomah kertas, karomah bacaan. Baca 100 kali istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi lah, ayat meja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di India, Bangladesh. Oh, bacaan-bacaannya itu. Miliaran manusia diajak kepada kebodohan. Nah, komentar-komentar para penonton saya ini luar biasa, saudara-saudara. Hanya Abi yang bisa memuaskan hati saya. Karena kami ditindas, diejek di negara kami sendiri, di bumi kami sendiri, gara-gara kedatangan Islam ini. Gara-gara Muslim makin radikal. Iya, luar biasa. Nah, saudara-saudara, kembangkan bersama channel ini, dan tahun depan ini, bulan depan saya sudah memulai lagi untuk channel baru. Ya, channel ini tetap dipakai untuk membuka fakta-fakta lebih jelas. Nah, untuk channel baru ini, ya minta dukungannya saudara-saudara. Saya memang sudah berusaha untuk sehalus mungkin, artinya halus dalam pengertian tata bahasa saya akan perbaiki. Karena emosi-emosi ini, bukan emosi, saya ini mungkin terlalu pintar untuk menyampaikannya gitu. Karena terlalu pintarnya, emosinya duluan. Saling memaafkan dan saling mengampuni. Saya tidak pernah mundur, saya nggak pernah takut. Lu ejek, lu hina, lu gua borong. Silakan kita adu kecerdasan, adu logika. Nggak usahlah maki-maki itu, ente maki-maki. Saya tidur dengan siapa? Saifuddin Ibrahim itu kena AIDS. Kena AIDS katanya. Saifuddin Ibrahim itu sudah kawin dengan orang Meksiko. Dia pacaran dengan orang Meksiko. Kaum muslimin ataupun siapapun kamu yang Kristen, jangan mengukur mentalmu itu dengan saya. Ya. Nanti kamu yang sakit. Kamu yang miring, kamu akan muntah darah nanti. Saya nggak ngancam kok. Kamu akan berak darah nanti kalau mengganggu saya. Apalagi orang Kristen, nggak lama itu orang Kristen yang suka memfitnah. Fitnah-fitnah pendeta Saifuddin Ibrahim. Nggak takut difitnah. Hanya kasihan kamu nanti. Ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.